Kami telah sampaikan, sekali lagi kami sampaikan kepada Pamung Praja, pihak kepolisian, jangan halang-halangi kami untuk menyampaikan kita aspirasi kepada pimpinan BKD Kabupaten Muna terkait dengan apa yang menjadi tuntutan kami hari ini. Tolong jangan halangi kami. Kami tidak buat sesuatu hal yang kami tidak inginkan. Kami Kementerian Keuangan nomor 212/07/2. Tetapi pada kenyataannya, ketika formasi P3K yang berkaitan dengan tenaga kesehatan di Kediri yang pada akhirnya tinggal 28 formasi, kami undang kepada kakanda saya Bang Zalina untuk menyampaikan orasinya. Terima kasih. Nah, kemudian tak henti-hentinya kita ucapkan rasa syukur. Di gedung PKD hari ini kita ucapkan rasa syukur sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita masih diberikan kesehatan. Kita masih diberikan kesehatan untuk melangkahkan kaki di Kami jangan dihalangi. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pernah takut dengan pakaian Pamung Praja, saudaraku. Jangan pernah takut. Mereka pakai energi amanan untuk menjaga saudara-saudara di tempat ini. Yakin dan percaya bahwa hari ini saudara berjuang menuntut keadilan di Republik ini. Jadi saya meminta kepada saudara kekompakan bersama. Kita tunggu teman kita bersama jalan di belakang sana. Dan kemudian kita mencoba meminta kepada aparat keamanan untuk membuka lebar jalan sampai ke pintu kantor BKD Kabupaten Muna, saudaraku. Peraturan Menteri Keuangan pada tahun 2022, saudara, bahwasannya peraturan Menteri Keuangan tahun 2022 sudah berpihak kepada tenaga kesehatan. Yang tenaga kesehatan yang sudah melakukan pelayanan kesehatan di Kabupaten Muna, yang bahwasannya telah mengirim dana alokasi umum sebesar 25 miliar, saudaraku, untuk tahun 2023 di Kabupaten Muna, saudaraku, di mana anggarannya 25 miliar yang tercatat itu 350 formasi, saudara. Hadirnya tenaga kesehatan di tengah-tengah bahwa sudah sekian lama mereka tertindas, sekian lama telah merdeka sampai hari ini belum ada kebijakan pemerintah daerah yang berpihak kepada tenaga kesehatan. Kemudian hari ini saya meminta kepada saudaraku hari ini, apakah tak untuk maju sampai di hadapan pintu gerbang, Jadi terima kasih. Setelah komunikasi yang dilakukan oleh pihak terkait, ucapan terima kasih Kepala BKD Kabupaten Muna. Hidup Kepala BKD. Hidup Kepala BKD. Telah punya niatan baik
untuk hadir di tengah-tengah saudara, menerima saudara di tengah-tengah publik. Bahwasannya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Nakes! Hidup Nakes! Hidup Nakes! Allahu Akbar. Pertama-tama ucapan permohonan maaf kami kepada Kepala PKD Kabupaten Muna bersama jajaran. Hanya kami menyampaikan kami punya aspirasi, menyampaikan kami punya kesejahteraan di masa depan terkait apa yang disampaikan oleh Bung Zalino tadi, yang tercantum dalam SK Kementerian Keuangan nomor 212/07/PMK tahun 2022, di mana salah satu penggunaan anggaran tersebut diperuntukkan oleh kuota formasi P3K yang hari ini kami dikebiri, yang mana tadinya 350 orang kuota menjadi 28. Tolong aspirasi kami didengar, kami sampaikan kepada pihak Kementerian Praja. Hari ini kami turun di jalan murni kegiatan dari Nakes, tidak ada embel-embel yang menumpangi dari kegiatan ini. Kami jangan dihalangi untuk menyampaikan aspirasi kepada PKD Kabupaten Muna yang telah menerima kami untuk menjawab daripada tuntutan kami semua yang terdiri, yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kesehatan Honor Kabupaten Muna. Namun sebelum kami persilakan dengan hormat, saya akan membacakan tuntutan aksi yang menjadi tuntutan aksi kami hari ini. Yang pertama, mendesak pemerintah untuk menetapkan kembali formasi P3K tenaga kesehatan tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 212/PMK.07/2022 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum, bagian dan alokasi umum yang ditentukan dengan penggunaan tahun anggaran 2023. Berikutnya, membuka formasi khusus di setiap pelayanan kesehatan secara merata di Kabupaten Muna. Yang ketiga, kami minta dengan hormat untuk memperpanjang jadwal pendaftaran P3K Kesehatan Kabupaten Muna. Dan yang terakhir, pemerintah dari Kabupaten Muna untuk memberikan jaminan kuota P3K khususnya tenaga kesehatan di setiap tahunnya sesuai peraturan yang ada. Kalau tuntutan kami hari ini tidak dijawab sesuai apa yang kami harapkan, maka kami akan melakukan gerakan yang sama dalam jumlah masa yang lebih banyak lagi dari ini. Dan kami tidak akan berhenti sampai di sini untuk mengawal daripada hak-hak kami. Kami akan sharing di Dewan sampai akan lanjutkan di Kementerian. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Dari Kabupaten Muna dengan hormat untuk menjawab atau mengklarifikasi daripada apa yang kami sampaikan tadi. Terima kasih. Kami silakan. saja. Tenang. Mantap Kepala PKD. Terima kasih Kepala Dinas. Tes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman Nakes yang begitu bersemangat memperjuangkan haknya hari ini. Saya berharap gerakan yang teman-teman Nakes lakukan ini tidak ada yang menumpangi untuk memperjuangkan hak teman-teman, murni dan konsekuen ya, bahasa undang-undang. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan berikutnya mengenai
formasi nakes yang hanya 28. Ya, detail saya jelaskan bahwa pengusulan kebutuhan formasi Kabupaten Muna itu dilakukan berdasarkan surat Menpan bulan Maret 2023. Menjawab surat Menpan, kami mengusulkan formasi Kabupaten Muna itu dengan rincian guru formasi P3K guru 25, ya, formasi tenaga kesehatan 28. Ini menjawab surat Menpan. Terbuka aplikasi e-formasi, Muna mengusulkan formasi guru 25, formasi tenaga kesehatan 28, dan tenaga teknis 22. Pertimbangan yang kami ambil pada saat itu dikarenakan pembayaran gaji pegawai pada APBD Kabupaten Muna sudah melebihi di angka 60% dari total APBD Kabupaten Muna. Dalam perjalanannya keluar surat Menpan, ini usulannya, keluar surat Menpan di tanggal 30 Mei 2023 tentang pembukaan kembali pengusulan kebutuhan ASN tahun 2023. Ya, pada saat itu surat Menpan ini ditindaklanjuti oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan melahirkan surat Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Ristekdikti di tanggal 6 Juni 2023. Surat ini ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi di Makassar antara Badan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah dengan Dinas Pendidikan. Pasca rapat di Makassar, terbuka kembali pengusulan aplikasi e-formasi. Tetapi pada saat itu yang terbuka hanya khusus jabatan fungsional guru, tidak terbuka untuk nakes dan teknis. Pada saat itu Bupati Muna memerintahkan Kepala BKPSDM untuk ke Jakarta meminta kuota tambahan untuk nakes dan teknis. Ketika e-formasi kembali terbuka, ya, Pemda Muna mengusulkan kuota formasi guru 750. Itu untuk memenuhi kuota honorer guru yang ada di Dapodik yang kurang lebih berjumlah 1000-an. Gitu. Ya. Jadi setelah itu formasi lahir, telah diterima formasi pada saat Rakornas di Jakarta. Untuk P3K guru itu 750, nakes 28, dan teknis yang diusul 22, yang keluar hanya 19. Ya. Bicara tuntutan teman-teman bahwa harus ada penambahan kuota formasi pada saat ini, pembukaan aplikasi penambahan kuota formasi itu menjadi kewenangan pemerintah pusat, bukan kami di daerah. Kami hanya bisa berkoordinasi dengan mereka. Rabu kemarin Pak Bupati juga memerintahkan ke saya untuk kembali melobi pembukaan formasi khusus tenaga kesehatan. Beliau meminta kami menambah formasi 300, tetapi kami hanya bisa meminta juga ke pusat karena mereka yang punya kewenangan untuk membuka aplikasi e-formasi. Pengusulan formasi tidak via hard copy tapi via aplikasi. Tapi sampai saat ini usulan kami untuk penambahan formasi tidak disauti karena tahapan pendaftaran P3K sudah berjalan. Gitu. Jadi mungkin menanggapi tuntutan teman-teman, saya cuma bisa memberikan saran dan masukan. Mungkin ini akan menjadi prioritas kami di pengangkatan P3K tahun berikutnya. Yakin dan percaya teman-teman, kami akan tetap perjuangkan. Apalagi tahun kemarin itu di Dinas Kesehatan ada pendataan tenaga kesehatan, ya, melalui aplikasi SI-SDMK. Data yang kami terima di aplikasi SI-SDMK itu nakes yang terdata cuma kurang lebih 400. Itu usulan dari Dinas Kesehatan ke Kementerian Kesehatan dengan istilahnya dia rembut, rencana kebutuhan tenaga kesehatan. Gitu. Sampai hari ini dokumen resmi dari SDSMK itu dalam bentuk hard copy kita belum dapatkan. Yang pasti usulan yang kami lakukan kemarin
berdasarkan pertimbangan bahwa daerah boleh mengusul formasi P3K itu berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Menanggapi hal tersebut, seperti saya jelaskan tadi, kami membuka formasi guru 25, nakes 28, tenis 22. Itu sesuai dengan SPTJM yang ditandatangani oleh Bupati, oleh Sekda atas nama Bupati, bertanggal 5 Mei 2023. Ini jelas untuk tenaga guru sebanyak 25, ya. Tenaga kesehatan 28 dan tenaga tenis 22. Dalam perjalanannya seperti saya jelaskan tadi, Kemendikbud membuka rapat koordinasi dengan Badan Keuangan Daerah, BKPSDM dan Diknas. Hasil dari rapat itu, Kemenpan membuka kembali formasi, tapi khusus untuk pengusulan tambahan formasi guru. Jadi mengenai tuntutan teman-teman nakes, kami akan upayakan semampu kami. Tahun BKD, saya akan upayakan nakes akan lebih besar daripada tenaga guru. Kenapa saya katakan demikian? Karena tahun ini kami sudah menerima guru banyak. Dari data Dapodik guru yang kurang lebih 1000, tahun ini diterima 750, tahun kemarin diterima 200. Berarti tahun depan itu jatah guru paling sudah sekitar 200-an saja. Sisa dari data guru yang ada di Dapodik. Ya. Kenapa yang diperbanyak cuma guru, Pak? Sementara tenaga kesehatan yang berkorban waktu COVID kemarin menjadi garda terdepan. Terima kasih. Seperti yang saya bilang tadi, kebijakan pembukaan penambahan formasi itu adalah kebijakan dari pemerintah pusat, bukan kebijakan kami di daerah. Kami juga sempat mempertanyakan ketika terbuka penambahan formasi khusus CFK guru, jabatan fungsional guru, itu kami juga mempertanyakan. Pak Bupati memerintahkan Kepala BKD untuk langsung ke Kemenpan meminta pembukaan formasi untuk tenaga kesehatan dan tenis, tetapi tidak disauti, sehingga penambahan formasi untuk tenaga kesehatan tidak bisa kami lakukan. Guru, karena khusus tenaga tenis di luar guru dan kesehatan kita tidak bisa menerima kalau tidak bisa menerima nakes dan guru. Jadi saya minta teman-teman bersabar, tahun depan saya akan upayakan saya maksimal mungkin nakes kuotanya lebih besar daripada guru dan tenis. Terima kasih. Terima kasih Pak Kadis. Cantum dalam surat Kemenkeu yang pada tahun 2023 yang nomor 212, ini Biro Sapling. Peraturan Kemenkeu tahun 2022 nomor 212 bahwa di sini melampirkan formasi kesehatan itu sebesar 350 dengan alokasi anggaran 25 miliar yang dikirim lewat dana alokasi umum. Itu perintah peraturan menteri bahwa lewat dana alokasi umum 350 kuota nakes Kabupaten Muna. Ini tercatat di dalam. Dan kemudian kami juga pernah berkomunikasi di Dirjen Kesehatan Kementerian Kesehatan bahwasannya mereka minta bantu kami untuk mendorong pemerintah daerah untuk mengusulkan formasi yang sebanyak-banyaknya. Saya sendiri yang ditelepon saat itu karena saya selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Tenaga Kesehatan Daerah Kepulauan, yang saat itu Dirjen Kesehatan menelpon solusinya bantu pemerintah daerah untuk mendorong ini. Peraturan Menteri Keuangan, kami minta bantu kepada pemerintah daerah bersama BKD untuk segera membantu kami menyusul ini peraturan Menteri Kemenpan RB. Kenapa Kemenpan RB? Kenapa peraturan menterinya Komuna 350, anggaran 25 miliar yang dikirim lewat dana alokasi umum? Kok kami secara sistem hanya diberikan sekian?
Itu seperti yang jawaban tadi. Mungkin itu dan ini mungkin kami berpikir lain dengan apa yang menjadi jawaban Pak Kadis, karena bertolak belakang dengan total seluruh Indonesia ini sudah tercatat seluruh Indonesia kota-kotanya. Yang tahun lalu benar sesuai Menteri Keuangan 70 itu dikotakan 70. Itu benar. Ini peraturan Menteri tahun lalu benar. Tahun ini Yang kenapa? ditentukan tahun 2022 350. Kenapa berkurang? Jadi permohonan teman-teman hari ini, Pak, marilah kita bersama-sama memperjuangkan aspirasi ini, Pak. Berangkat ke Menpan RP, perlihatkan kenapa tahun lalu ini benar peraturan Menteri ini, tahun ini tidak benar. Kalau tidak, aksi jilid 2 Ridwan Nakuf akan duduki kantor bupati yang hari ini masih punya niatan baik kepada orang tua kami Bupati Muna. Kami hari ini bermagendakan untuk Bupati Muna. Kabupaten lain ini terjadi mungkin kita duga, Pak. Artinya mohon maaf, jangan sampai kami juga yang salah. Jadi saya langsung saja permohonan teman-teman ini, Pak, untuk segera BKD komunikasikan kepada Pak Bupati, orang tua kami Pak Bupati. Hari ini kami tidak demo, kami tidak melakukan perlawanan dengan Pak Bupati. Maka Pak Bupati hari ini kita hindari. Saya akan lakukan jaringan itu. Jadi untuk segera dan kemudian kami minta komitmen di hadapan teman-teman bahwa kesiapan beliau kepala BKD bersama yang terkait berapa waktu untuk berangkat ke Jakarta, berapa waktu kami siap mendampingi, Pak, kalau kami dibutuhkan. Jadi di hadapan teman-teman ini kami minta, Pak, ada pernyataan kepala BKD untuk berangkat ke Jakarta, menyampaikan dari tangis tenaga kesehatan Kabupaten Muna yang hari ini telah dirasakan masyarakat Kabupaten Muna. Yang saat itu mereka, Pak, mereka ini menjadi garda terdepan pencegahan COVID-19. Tidak sedikit, Pak, tenaga kesehatan yang gugur saat menjaga pandemi COVID-19, Pak. Tidak sedikit yang meninggal yang tervirus dengan penyakit dunia yang melanda dunia. Tapi hari ini kami butuh niat baiknya, Pak. Betul. Jadi Terima kasih. Jadi yang pertama mungkin saya menanggapi PMK tadi. PMK 212 tahun 2022 itu keluarnya 27 Desember 2022. Tadi dikatakan bahwa kenapa kuota 2022 sesuai dengan yang ada di PMK, ya. PMK lahir setelah pelaksanaan pembukaan formasi 2022. PMK lahir 27 Desember 2022 setelah penginputan alokasi kebutuhan jabatan formasi di tiap daerah di kabupaten kota Indonesia. PMK mengambil data kuota 2022 sesuai yang sudah diinput di aplikasi e-formasi Kemenpan. Jadi agak keliru memang kalau dikatakan kenapa 2022 sesuai PMK, 2023 tidak. PMK-nya lahir belakangan. Penginputan formasi pada setiap tahunnya itu keluar surat mempannya selalu di Maret. PMK terbit 27 Desember 2022, dia sudah muat semua formasi yang diinput dalam alokasi e-formasi pada tahun 2022. Ya, kan nakes tidak mengesampingkan nakes tidak ada. Itu semata-mata karena APBD kami sudah terlalu besar untuk belanja pegawai.
mengenai tuntutan teman-teman, saya juga berharap teman-teman memberi support kepada kami, ya. Mengenai tadi bahasanya teman saya kan katanya punya jaringan di Kemenkes, di Kemenpan itu, kalau memang pada saat itu diminta kepada teman-teman untuk memberikan pressure ke kami, harusnya, mohon maaf sebelumnya, harusnya pressure itu dilakukan di awal tahun 2023 sebelum pembukaan formasi dilakukan. Kalau saat ini tahapan pelaksanaan penerimaan P3K se-Indonesia itu sudah terjadwal, tapi bukan berarti kami akan berpangku tangan, ya. Kami akan tetap berupaya. Kemarin Pak Bupati hari Rabu minggu yang 4 hari yang lalu itu memerintahkan ke saya untuk melobi penambahan kuota tenaga kesehatan dan teknis. Pelaksanaan tes tahun ini sudah berjalan, gitu. Tahapan pelaksanaan tes tahun ini sudah berjalan, gitu. Terima kasih Pak. Jadi apa yang menjadi harapan kami di sini? Dari terima kasih Kepala BKD sudah berupaya semaksimal mungkin dan kami ucapkan terima kasih Pak. Itu bagian dari usaha BKD. Tapi apa yang menjadi harapan teman-teman hari ini? Aspirasi ini jangan diabaikan. Aspirasi teman-teman jangan diabaikan. Mereka hanya minta untuk segera berangkat ke Jakarta menyampaikan aspirasi itu. Saya sudah katakan tadi, apa yang menjadi keinginan teman-teman kami akan upayakan. Kalau tuh misalnya teman-teman punya jaringan mungkin di Kemenpan atau di Kementerian Kesehatan, karena jujur kami di Pemda itu normatif berbicaranya ke sana. Ya, kami tidak punya kewenangan untuk mendesak mereka karena tahapan ini berlakunya nasional. Tidak bisa berlaku hanya per daerah-daerah, gitu. Tapi bagaimana tadi permintaan teman-teman untuk saya berkoordinasi ke Jakarta, insya Allah saya akan lakukan. Saya akan mungkin perintahkan Kabid Pengadaan untuk melaksanakan itu. Nanti kita lihat hasilnya dan saya berharap, ya, saya berharap teman-teman juga memberi dukungan ke kami. Ya, follow up demo yang teman-teman lakukan di media-media supaya nasional juga melihat, ya, supaya pemerintah pusat juga melihat bahwa ada riak di pemerintah Kabupaten Muna gitu loh. Ya. Karena jujur saja pemerintah pusat itu ketika ada sedikit riak yang terjadi di daerah itu menyadar, ya, untuk memblow up ini, semoga ada hasilnya. Kalau toh misalnya, ya, saya sampaikan, kalau toh misalnya tahun ini seperti yang saya katakan tadi, kalau toh misalnya tahun ini tidak bisa lagi ada kebijakan dari pemerintah pusat untuk kita di daerah, saya jamin selama saya masih diamanahkan di sini, saya akan upayakan tahun depan Nakes lebih besar daripada yang lain. Ya, saya kira demikian dari saya. Satu kali lagi Pak. Satu permintaan terakhir teman-teman. Dan ucapan terima kasih tadi Pak. Terima kasih sudah mengupayakan. Permintaan teman-teman Pak, kita rencana kita ke DPR. Kami mohon pihak Bapak bisa ikut bersama-sama ke BKD. Jadi begini, ya, kalau kita bicara DPR, bicara prosedural, silakan teman-teman ke DPR, ya. Setelah itu nanti DPR yang memanggil kami pihak teknis, ya. Persoalan misalnya saya mau ikut dengan teman-teman, itu apa namanya, ya, menjadi tidak prosedural gitu. Saya berharap teman-teman ke DPR, nanti DPR yang memanggil kami kalau membutuhkan kami, ya. Saya kira demikian dari saya. Untuk honor. Oke, baik, terima kasih Pak Kadis. Mungkin ada pertanyaan sedikit tentang apa yang dibicarakan oleh Pak Kadis tadi tentang jaminan bahwa Pak Kadis selama Pak Kadis menjabat sebagai Kepala BKD akan membantu kami sebagai tenaga honorer. Yang menjadi pertanyaan saya yaitu bagaimana ketika Pak Kadis tidak lagi menjabat, bagaimana nasib para teman-teman sekalian? Dan mungkin jangan salahkan kami, atau mungkin kami mohon maaf ketika kita punya tuntutan itu tidak diberikan, maka kita akan lakukan aksi-aksi seperti ini lagi. Karena ini berangkat sebenarnya dari ketidakadilan yang di pemikiran kami, di mana kita dianaktirikan contoh seperti formasi guru dengan kesehatan. Yang kita lihat pada hari ini kenyataannya memang guru lebih utamakan dibanding kesehatan. Terima kasih. Ya, Bupati sudah tidak mengamanahkan saya di sini. Hasil yang menjadi permintaan teman-teman akan saya ajukan ke berikutnya. Yang kedua, mengenai anak tiri antara guru dengan nakes, tidak pernah ada di pikiran kami menganaktirikan. Tadi mengambil contoh Konawe, ya.
Konawe tahun ini itu lebih besar menerima tenaga kesehatan daripada guru. Kenapa itu terjadi? Tahun 2022 Konawe menerima guru 1.900. Ya. Jadi tahun 2022 itu kuota guru di Konawe itu sangat besar. Sehingga tahun ini mereka membuka lebih besar tenaga kesehatan. Hal itu yang saya bisa janjikan, yang saya bisa jaminkan untuk nakes di tahun berikutnya. Kenapa saya bisa jaminkan itu? Karena di Dapodik guru yang jumlahnya kurang lebih 1.000 sudah tertutupi 750 tahun ini, dan tahun kemarin kurang lebih 200 kalau tidak salah. Ya. Seperti itu. Saya kira demikian. Ini, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Itulah jawaban atau klarifikasi dari Kepala BKD Kabupaten Muda. Untuk mengawal, mempresur daripada apa yang menjadi tuntutan kita hari ini. Ayo bergeser ke sana. Terima kasih. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepala BKD yang akan mengupayakan dalam waktu singkat mereka akan berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi kita saudara. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya di kantor sampai malam. Kalau di band butuh saya. Jadi saya sampaikan kepada saudara-saudaraku, jangan pernah lentur semangat perjuangan. Bahwasannya tiada yang mustahil dari rencana Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan segera berangkat ke Jakarta menyampaikan aspirasi yang insya Allah